Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemahaman pada putra-putranya, terutama yang masih di bawah umur, untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Sementara angka kita stunting di Putih itu angkanya 23,5. Yang angka ini tadi itu dari 6.000 yang sudah di Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Mulyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Marak aksi balapan liar, Kapolres Bau-Bau minta orang tua awasi anak. Sebanyak 1.629 balita di Kabupaten Buton Tengah dilaporkan mengalami stunting. Kasus tersebut diketahui setelah dilakukan pengukuran dengan sasaran 6.000 lebih balita. Saudara, inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 8 April 2022 bersama saya, Bung Suda. Sebelum kami awali penyampaian Warta Kepton pagi ini, terlebih dahulu kami sampaikan update COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Saudara, berdasarkan data yang dirilis Satgas COVID-19 Pusat, jumlah kasus virus corona COVID-19 bertambah 2.089 kasus pada Kamis kemarin, tepatnya tanggal 7 April 2022, hingga total menjadi 6.028.413 orang. Pasien sembuh bertambah 5.888, meninggal 45 pasien. Sebelumnya pada Rabu 6 April, tercatat total 6.026.324 kasus positif virus corona COVID-19. Total sembuh sebanyak 5.788.714 kasus dan meninggal 155.464 kasus. Saudara, marak aksi balapan liar, Kapolres Bau-Bau minta orang tua awasi anak. Selengkapnya Waude Nurliani menurunkan laporannya. Sudah menjadi kebiasaan buruk sejumlah oknum pemuda setelah sholat tarawih dan sholat subuh di bulan Ramadan menggelar balap-balapan liar dengan menggunakan knalpot bogar atau racing. Aksi tersebut kerap membuat warga terusik, bahkan sulit melintas di jalan raya yang menjadi arena balapan. Terakhir, hasil operasi mobile Polres Bau-Bau 5 April merilis 34 kendaraan berknalpot bising diamankan di Satlantas Bau-Bau, pengendaranya rata-rata anak di bawah umur. Melihat dinamika tersebut, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo meminta seluruh orang tua selalu mengawasi anak-anaknya, melarang aksi konvoi dan balapan liar baik sesudah sholat tarawih maupun usai sholat subuh. Pada warga masyarakat sekalian, saya himbau sebagai para orang, khususnya kepada para orang tua, untuk senantiasa memberikan pengertian dan pemahaman pada putra-putranya, terutama yang masih di bawah umur, untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Mari kita saling menghormati, saling menghargai selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, saling memberikan kenyamanan dan ikut mendukung keamanan. Lanjut, Kapolres sebagai kendaraan yang tertangkap akan dikenakan tilang dan mengikuti sidang serta dikembalikan pasca Lebaran Idul Fitri. Selain menggelar operasi Pekat Anua hingga 15 April mendatang dengan sasaran penyakit masyarakat seperti perjudian, miras, prostitusi, curat hingga premanisme, selama Ramadan personel kepolisian tetap konsisten menggelar patroli mobile usai sholat subuh dan tarawih demi menjaga kedamaian selama bulan Ramadan, bahkan siap menindak tegas para pelaku kejahatan yang mengganggu Kamtibmas dan kelancaran beribadah umat muslim. Sementara itu, beberapa titik yang kerap menjadi sentra aksi balapan liar, mulai dari Jalan Sultan Hasanuddin tepatnya depan RSU Siloam, di area Pantai Kamali, Jalan Bakti Abri tepatnya depan kantor Dinas Perhubungan, Jalan Palagimata tepatnya di kantor Wali Kota, Jalan Beto Ambari di depan SMA 2 Negeri Bau-Bau, serta areal Benteng Keraton Buton dan Kota Amara. Wa'de Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, berbagi takjil merupakan kegiatan yang kerap kita jumpai di momen bulan suci Ramadan. Di bulan penuh berkah kali ini, Polres Bau-Bau tak ketinggalan berbagi kepada semua warga pengguna jalan dan lebih utama para tukang becak, tukang ojek hingga pemulung.
Kapolres Bau-Bau melalui Kasih Humas Ibtu Rahmat menyebutkan dalam kesempatan itu sebanyak 50 takjil ludes dibagikan di beberapa titik oleh personil Satuan Lalu Lintas atau Satlantas. Tujuannya semata-mata menyambung tali silaturahim kepada pengguna jalan. Pembagian takjil tak fokus pada satu titik, beberapa jalan poros dan keramaian menjadi sasaran kepolisian untuk berbagi di antaranya area Pantai Kamali, jalan depan kantor Perindak, perempatan jalan lampu lalu lintas, serta pangkalang ojek dan becak. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Sebanyak 1.629 balita di Kabupaten Buton Tengah dilaporkan mengalami stunting. Kasus tersebut diketahui setelah dilakukan pengukuran dengan sasaran 6.000 lebih balita. Mengenai hal ini, Afriansah melaporkan. Untuk sementara angka kita stunting di Puteng itu angkanya 23,5. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah terus mendata jumlah balita di wilayah kerjanya yang mengalami stunting. Dari data sementara Dinkes Buton Tengah, balita yang alami stunting tercatat mencapai 1.629 kasus atau dengan persentase 23% lebih dari jumlah sasaran yang diukur 6.943 balita. Kepala Dinkes Buton Tengah, Kasman, mengungkapkan pihaknya menargetkan jumlah sasaran yang diukur untuk mendeteksi stunting sebanyak 10.000 balita usia 0 sampai 5 tahun. Namun, sasaran itu diperkirakan dapat tuntas pengukurannya pada Agustus 2022 mendatang. Untuk sementara angka kita stunting di Puteng itu angkanya 23,5. Yang angka ini tadi itu dari 6.000 yang sudah diukur. Kita harapkan Agustus itu semua terukur itu anak-anak karena bersamaan dengan pemberian kapsul vitamin A. Kasman mengatakan data tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pihaknya melakukan intervensi terpadu untuk menurunkan angka kasus. Intervensi terpadu itu melibatkan sejumlah instansi diantaranya Dinkes, PKK, pemerintah desa, serta dinas terkait lainnya. Kasman menambahkan khusus intervensi yang dilakukan Dinkes diantaranya melakukan penelusuran dari aspek kesehatan terhadap penyebab stunting untuk dilakukan tindakan penanganan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, melaporkan. Kita beralih ke berita yang terakhir. Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Monianse, berpesan kepada tim dakwah dan tim Safari Ramadan agar dalam ceramahnya senantiasa menyampaikan pesan toleransi menyejukkan dan dapat mencerdaskan masyarakat guna memperkuat ukhuwah Islami dan ukhuwah Wataniyah. Hal itu disampaikan Monianse ketika melepas secara resmi tim dakwah dan tim Safari Ramadan Kota Bau-Bau di pelataran rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau. Orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini juga berharap selain menyampaikan pesan menyejukkan dan mencerdaskan kepada masyarakat, tim dakwah dapat menyampaikan pesan pembangunan yang telah digagas pemerintah Kota Bau-Bau melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018-2023. Ia percaya cita-cita besar tersebut dapat tercapai jika semua pihak mempunyai pandangan, pemahaman tentang maksud dan tujuan dari pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Marak aksi balap liar, Kapolres Bau-Bau minta orang tua awasi anak. Sebanyak 1.629 balita di Kabupaten Buton Tengah dilaporkan mengalami stunting. Kasus tersebut diketahui setelah dilakukan pengukuran dengan sasaran 6.000 lebih balita. Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah bersama kami RRI Bau-Bau untuk memperbarui informasi Anda.